kasih Ketua Kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Keterangannya apa ya? Alfa. Ada lagi? Laila Ibu. Laila, keterangannya apa? Tadi pas berangkat katanya udah libur jam atau udah sampai. Berarti izin dulu ya. Ada lagi? Nolak Bu. Siapa? Nolak. Keterangannya apa? Sakit. Udah? Ada lagi? Udah Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengajak kalian bermain sebentar. Boleh berdiri semuanya ya. Oke. Nah, di sini itu ada beberapa pernyataan di mana di sini kalian kalau misal cara mencegah penyebaran virus itu benar, kalian angkat kedua tangan. Kalau dia salah, pernyataannya kalian tepuk tangan saya. Oke? Ya? Ayo. Memakan makanan yang bergizi. Ayo. Itu benar atau salah? Bener gini. Oke, tadi dia tepuk tangan siapa? Aku. Maju jauh itu. Oke, udah fokus ya. Tidak mencuci tangan. Mencuci tangan dengan tepat. Makan makanan yang bergizi. Tidak mencuci tangan. Oke, bagus. Nah, berarti kalian sudah mengetahui pengalaman awal mengenai cara pencegahan penyebaran virus. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya. Kalian masih ingat gak pandemi 19? Ingat Bu. Apa yang kalian lakukan supaya kita tidak tertular oleh pandemi tersebut? Keluar rumah. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Pakai cuci tangan. Bagus. Berarti kalian sudah paham ya cara mencegah penyebaran virus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencegah penyebaran virus berdasarkan konsep ilmiah. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian mampu menjelaskan cara pencegahan virus, hubungan struktur virus dengan cara pencegahannya, serta menjelaskan pentingnya vaksin. Kalian tahu ini virus apa? Delta dong nyebutnya. Coronavirus. Oke, benar. Jadi ini adalah virus corona. Nah, mengapa virus corona ini bisa menyebar sangat cepat? Ada yang tahu? Mungkin ketika bersin di dekat orang yang terinfeksi virus itu, Ibu. Ya Bu. Benar. Ada lagi? Tidak pakai masker Ibu. Oke, benar. Nah, mengapa kita harus memakai masker sesuai dengan yang dijawab Rika tadi? Supaya tidak menular. Oke, benar. Biar kotoran bersin nggak kena muka kita. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa mencuci tangan menggunakan sabun itu lebih dianjurkan daripada hanya menggunakan air? Ada yang tahu? Biar bersih Bu. Karena sabun mengandung disinfektan. Oke, benar ya yang dijawab Davina, benar dong. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mencari penjelasan ilmiah dari cara mencegah penyebaran virus ini. Kalian sudah mengamati gambar yang diberikan. Di sini juga ada cara mencegah penyebaran virus corona. Boleh kita lihat dengan 3M. Boleh dong siapa yang mau bacain 3M itu dulu? Saya
siap? Demam, Apalagi? batuk, pilek, terus gangguan pernapasan, sama sakit tenggorokan. Oke. Apakah kemarin kalian selama COVID-19 ini kalian pernah merasakan gejala ini? Pernah di COVID yang kali ini. Nah, sebenarnya walaupun gejala ini termasuk ke dalam virus corona, tetapi belum semua gejala-gejala tersebut kita bisa tahu itu tuh tersebar atau kita mengalaminya. Jadi belum tentu ya, ini hanya gejala secara garis besarnya saja. Oke? Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok satu ini akan membahas tentang cara-cara penyebaran virus dan mencegahnya, dan yang kelompok dua itu membahas tentang hand sanitizer dan jenis masker yang bagus untuk digunakan. Boleh dong kita duduk menjadi dua kelompok. Ini kelompok satu, dan ini kelompok dua. Nah, jadi kelompok satu tadi yang mengerjakan yang mana? Kalian kelompok satu mengerjakan yang ayo menelaah, yang kelompok dua mengerjakan yang ayo berlatih. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Kelompok dua ada yang belum paham? Paham kelompok satu? Yang Vina, kerjain dulu ya tugas kelompoknya. Ayo terus, Ibu. Tengok ke peta. Ambil tuh. Aku itu buka. Ini kalian. Ini dari apa dari? Oke, bentar ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok satu ya? Oke, boleh. Kelompok satu. Jadi teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami bahwa kami menyimpulkan bahwa virus corona itu dapat menyebar melalui droplet atau seseorang yang batuk, bersin, berbicara maupun melalui tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh virus. Nah, untuk mencegah penyebaran virus tersebut, kita itu dianjurkan untuk mencuci tangan dan menggunakan sabun karena virus itu menjadi tidak aktif. Nah, selain itu juga penggunaan masker itu juga penting ya, dapat mengurangi penyebaran droplet yang membawa virus. Nah, selain anjuran pada infografis itu, kita juga dapat berolahraga secara teratur sehingga menjaga kebersihan lingkungan serta beristirahat yang cukup dan melakukan vaksin lebih utama ya. Nah, demikianlah diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, demikian tentang kelompok satu. Nice try. Jadi pertanyaan yang dijawab oleh kelompok satu sudah benar. Oke, kelompok satu sudah menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok dua boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok satu.
untuk kelompok 2. Udah siap? Langsung aja ya Bu. Iya. Jadi saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, hand sanitizer yang baik untuk membantu membunuh virus adalah mengandung alkohol sekitar 60-70%. Apabila tangan terlihat kotor, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir tetap lebih disarankan. Berdasarkan artikel yang kami pelajari, masker berbahan katun dengan beberapa lapis lebih efektif menyaring partikel dibandingkan masker satu lapis sehingga lebih baik digunakan. Walaupun seseorang sudah divaksin, penggunaan masker tetap diperlukan karena vaksin membantu meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi tidak sepenuhnya mencegah penularan virus. Jadi, penggunaan hand sanitizer yang tepat, memakai masker yang sesuai, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan cara yang efektif untuk mencegah penularan virus. Demikian hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya. Tunggu, Bapak kami mau nanya. Nanti aku diserah. Nah, jadi kelompok kami ingin bertanya ya kepada kelompok kalian. Nah, mengapa sih kita masih perlu pakai masker meskipun sudah divaksin? Dari itu. Boleh langsung dijawab, Carisa, kalau jawabannya. Susah banget pertanyaannya, Bu. Jadi, vaksin membantu meningkatkan kekebalan tubuh, tapi tidak sepenuhnya mencegah seseorang tertular virus. Masker tetap diperlukan untuk mengurangi resiko penularan kepada diri sendiri maupun orang lain. Oke, bagus ya jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Apakah kelompok 1 ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 2? Sudah Ibu, Oke, cukup ya, udah jelas ya. Nah, jadi anak-anak dari presentasi kedua kelompok tadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satu cara atau hanya satu cara untuk mencegah penyebaran virus, baik itu virus corona maupun virus-virus lainnya. Nah, jadi kita perlu menerapkan beberapa kebiasaan sehat sekaligus seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker saat keluar rumah, terus menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan yang bergizi, serta tak lupa lagi untuk mengikuti vaksin. Apakah kalian kemarin ada vaksin? Ada. Katanya Ica baru sekali. Kan tadi. Tapi ketularan nggak? Enggak kan? Nah, jadi semua tindakan tersebut saling melengkapi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Oke, Ibu sangat mengapresiasi kerjasama dan keberanian kalian dalam menyampaikan hasil diskusi hari ini. Nah, Ibu ada pertanyaan. Jika kalian harus memberi saran kepada masyarakat agar terhindar dari virus, apa yang akan kalian lakukan? Ulangi, Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Jika kalian harus memberi saran kepada masyarakat agar terhindar dari virus, apa yang akan kalian lakukan? Memakai masker saat sakit, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Rika. Ada lagi? Ada lagi? Jaga kebersihan. Oke, bagus. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Syarifah. Boleh? Ada lagi, Syarifah? Tangan, Ibu. Rajin-rajin mencuci tangan. Oke, bagus ya. Benar ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Syarifah lagi. Oke. Baiklah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Syarifah. Jadi hari ini kami belajar bahwa virus dapat menyebar melalui berbagai cara. Salah satunya dokter. Pencegahannya dapat dilakukan secara fisik seperti memakai masker dan menjaga jarak. Secara kimia, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan secara biologis melalui vaksinasi. Oke, tepuk tangan dong untuk Syarifah. Coba angkat tangan siapa yang sekarang sudah paham mengapa sabun itu lebih efektif daripada hanya menggunakan air. Oke, Syarifah udah paham. Cuma Syarifah yang paham. Aku juga paham. Oke, bagus ya.
Hari ini kita belajar bahwa mencegah penyebaran virus bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Nah, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga kebersihan, serta mengikuti vaksinasi dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih atas kerjasama dan semangat belajar kalian hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum pulang adik-adik bisa berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.